Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan berita yang terus menjadi viral di media, berbagai macam media, yaitu tentang kematian Brigadir Joshua. Dan sekarang sudah diketahui bahwa Brigadir Joshua meninggal karena dibunuh. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang berani membunuh, bahkan membunuh orang yang selama ini dekat, selama ini bersama-sama, berani membunuh, tega membunuh. Saudara sekalian, kalau di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang kedua di sana dikatakan, firman Tuhan mengatakan demikian, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Jadi saudara sekalian, kenapa ada orang berani dan tega membunuh, bahkan membunuh orang yang dekat? Itu dimulai adanya keinginan. Jadi ada keinginan yang memenuhi kehidupannya. Dan ini yang menjadi motif terjadinya pembunuhan, yaitu keinginan. Nah, kalau bicara keinginan, ini yang sudah menjadi umum, itu berkaitan dengan 3 hal. Harta, tahta, dan cinta. Banyak orang membunuh karena apa? Karena mengingini harta. Ingin mengambil harta pihak lain dengan cara membunuh. Ada orang membunuh karena tahta, mengingini tahta atau demi mempertahankan tahta. Dan ada orang membunuh juga karena cinta. Tapi orang membunuh bisa juga karena salah satu, salah dua, atau salah 3. Jadi mengingini sesuatu, mungkin harta, mungkin tahta, atau berkaitan dengan cinta. Lalu orang tega dan berani membunuh. Berkaitan dengan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, saya percaya ini juga berkaitan dengan 3 hal ini. Bisa karena tahta, bisa karena harta, bisa juga karena cinta. Bisa salah satu, bisa salah 2, dan bisa 3-tiganya. Tetapi yang menarik saudara sekalian bahwa kasus ini telah menimbulkan apa? Telah menimbulkan banyak dosa. Di dalamnya terjadi banyak sekali dosa. Dari kasus pembunuhan melahirkan banyak dosa yang lain. Dan yang jelas-jelas kita lihat adalah apa? Kasus pembunuhan Brigadir Joshua telah melahirkan dosa yang lain, yaitu apa? Dosa dusta, dosa kebohongan. Dan kebohongan atau dusta ini bukan saja dilakukan oleh satu orang, tetapi dusta ini akhirnya dilakukan oleh sekelompok orang. Akhirnya menjadi komunitas dusta, komunitas pembohong. Jadi kasus ini telah melahirkan komunitas pembohong. Saudara, kalau bicara dosa, dosa artinya tidak mengenai sasaran. Sasaran yang ditetapkan Tuhan, baik itu berupa larangan atau perintah, tapi orang tidak mencapai itu, itulah dosa. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang dosa, memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan bisa melakukan dosa apa aja, termasuk dosa yang paling kecil.
Tetapi saudara sekalian, meskipun kita tidak lepas dari dosa, kita harus mengambil sikap. Jangan terus-menerus berbuat dosa. Jangan terus-menerus berbuat dosa. Kenapa saya katakan jangan terus-menerus berbuat dosa? Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ada dosa-dosa yang kalau dilakukan terus-menerus, saudara sekalian, itu membuat orang punya masa depan yang pasti. Apa? Neraka. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Tetapi ingat, kalau kita tidak mau masuk dalam neraka, kita harus berhenti berbuat dosa. Saudara sekalian, kalau terus orang hidup dalam yang namanya dusta, dalam kebohongan, dan mati dalam kebohongan, dalam dosa kebohongan, Alkitab jelas mengatakan masa depannya yaitu di dalam lautan api yang terus menyala-nyala. Saudara sekalian, oleh sebab itu, mari di dalam kasus kematian, pembunuhan Brigadir Joshua, berhenti untuk berdusta, berhenti untuk berbohong. Karena ingat, setiap kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Setiap kebohongan akan membuat orang lain turut berbohong dan akan terus menjadi orang berbohong. Oleh sebab itu kita harus mengambil sikap, berhenti berbohong. Karena kalau kita terus berbohong, ingat, kembali saya ingatkan, orang yang terus hidup dalam dusta, dia kalau tidak bertobat, tidak mau berubah, masa depannya pasti, yaitu neraka. Tuhan memberkati.